Oke, Bang Ezra, mungkin sedikit kita ingin tanya nih terkait dengan polemik dari kasusnya Lisa Mariana dengan Pak RK. Ini kan yang kita ketahui bahwa kemarin itu baru saja telah diumumkan ya hasil tes DNA dari anaknya Lisa dan juga Pak RK. Mungkin yang Abang lihat, apalagi kan ini kan sudah ada keputusan tersebut bahwa hasilnya non identik, tetapi hingga saat ini Lisa bisa dibilang tuh masih meragukan hasil tersebut. Nah, Abang lihat mungkin menurut pandangan hukum Abang gimana sih Bang melihat adanya kasus ini, apalagi ada rencana Lisa ingin mengajukan tes DNA ulang di luar negeri? Jadi gini, memang secara putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah dijalankan oleh kuasa hukumnya, gitu ya. Jadi sudah berlangsung upaya-upaya hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena kan memang ini yang dicari adalah dari identitas dari si anak, gitu. Nah sekarang kan sudah dijalankan. Nah tidak menutup kemungkinan kalau dari pihak LM Lisa Mariana mengajukan lagi untuk perbandingan atau opini lain di luar negeri, itu sah-sah aja. Tapi yang jadi masalah adalah apakah mau dari pihak RK, apakah mau mengikuti, karena kan yang mungkin diyakini dari kuasa hukumnya ya ini sudah punya Indonesia punya hukum udah selesai. Jadi situ nanti akan terjadi upaya hukum ataupun gesekan-gesekan antar kuasa hukum ataupun antar prinsipal, kayak gitu sih pandangan hukumnya. Tapi kan bisa dilihat ya Bang ya, ini kan secara kemarin saja yang pas mengajukan permintaan tes DNA tersebut itu kan secara hukum, maksudnya secara resmi ya Bang. Tetapi Lisa nantinya akan mengajukan, maksudnya kalau di luar itu kan dari pribadi sendiri. Mungkin Abang sendiri pastinya gini, kalaupun kuasa hukumnya ataupun ini kita tidak mencampuri strategi, tapi yang kita lihat dari sini adalah itu kan ibunya memperjuangkan identitas anaknya. Itu yang kita pelajari, itu yang diperjuangkan oleh Lisa Mariana. Jadi sah-sah aja kalau ibu itu memperjuangkan sampai ke ujung dunia pun, sampai langit tingkat berapa pun diperjuangkan. Jadi itu harus kita hargai juga, tapi juga harus dihargai juga dari pihak Pak Ridwan Kamil ini juga punya hak juga untuk menolak sebenarnya. Toh juga di hukum Indonesia sudah dilakukan. Nah inilah nanti tarik ulur ataupun nanti peristiwa hukumnya di sini akan ada konflik-konflik lagi biasanya gitu. Bang, ini kan bisa dibilang kan hasilnya tersebut kan sudah 99%, tetapi masih ada 1% yang diragukan oleh dari pihak Lisa Mariana. Apakah dari hasil tes kemarin, apakah memang masih ada Bang kemungkinan kecil bahwa hasilnya tersebut jadi gini, kalau misalnya kita lihat di putusan pengadilan pun ada namanya dissenting opinion. Nah ini kan berhubungan dengan medis. Ya banyak juga contoh, misalnya orang kena kanker di rumah sakit A, diagnosisnya tiba-tiba di saat dibawa ke Kucing ataupun Penang ataupun Singapura berubah lagi diagnosisnya. Jadi menurut saya pribadi ya sah-sah aja kalau Lisa Mariana ini memperjuangkan identitas anaknya sampai ke luar negeri. Nah, tapi juga harus ada, ya dalam artian harus ada batasan-batasan juga. Kalau mau diperjuangkan sampai luar negeri, ya apakah di Singapura, apakah di Penang atau di mana gitu kan tes DNA-nya. Tapi balik lagi, mau nggak? Nah, perjuangan itulah yang pasti akan menimbulkan gesekan. Nah, kita lihatlah nanti babak-babak baru berikutnya gitu. Apakah mau gitu. Bang, ini kan dari hasil tes DNA tersebut kan menjadi bahan pertimbangan dari pihak Pak RK untuk melanjutkan proses hukumnya Lisa. Mungkin nggak sih Bang, Lisa mungkin terancam hukuman berat karena adanya bisa dibilang tuh ini pembohongan publik gitu. Dari apa yang kemarin beliau gembar-gemborkan bahwa anak tersebut anaknya Pak RK. Kan gini, kita harus lihat rangkaian peristiwanya tuh dari awal dia apakah ada hubungan intim, apakah sampai ada foto, apakah ada sampai video. Nah itu kan belum terbuka secara gamblang, mungkin akan terbuka di laporan kepolisian atau terbuka di pengadilan. Nah itu yang kita belum tahu, jadi kita masih menerka-nerka nih. Kalau ada rangkaian peristiwa tadi gitu, mungkin bisa dipastikan lebih baik berdamai lah gitu kan. Lebih baik berdamai antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil gitu. Jadi apalagi yang mau dicari. Tapi kalau memang masih yakin, segera ke luar negeri gitu. Minimal seperti itu, harus ada opini yang berbeda. Kalau nggak nanti dilaporin, bakal jadi berkecamuk tuh. Pastinya Lisa Mariana dianggap apakah memfitnah, pembohongan publik dan lain sebagainya gitu kan.
Oke Bang, mungkin kalau misalnya untuk pengajuan pengajuan tes DNA ulang ke luar negeri, apakah perlu juga pengajuan secara hukumnya Bang? Apalagi kan yang kita tahu kan kalau di negeri kita kan harus ada pengajuan secara hukumnya untuk melakukan tes DNA tersebut Bang. Nah, balik lagi, ini yang akan jadi perdebatan secara hukum positif ya, memang yang diakui sekarang sudah berjalan. Tapi nggak menutup kemungkinan, makanya saya kasih analoginya ya, kalau orang cek diagnosis di Indonesia sakit kanker, tiba-tiba dicek di Mount Elizabeth Singapura atau di Penang, bisa-bisa jadi itu bukan kanker ternyata. Jadi sah-sah aja. Nah, sekarang pertimbangannya apakah Pak RK mau? Itu yang jadi topik berikutnya adalah apakah mau, sedangkan hukum positif sudah selesai. Gitu. Nah, ini kan ada lagi sekarang lari ke KPK dan segala macam. Jadi ini harus dikotak-kotakin dulu sebenarnya. Oke Bang, mungkin melihat dari Lisa juga kemarin dipanggil ke KPK ya Bang ya, untuk menjadi saksi atas kasusnya Pak RK. Kalau yang Abang lihat itu mungkin salah satu langkah dari Lisa sendiri nggak sih Bang, untuk bisa dibilang tuh untuk memperjuangkan anaknya, apalagi kan ini kan di sini kan kasus dia kan non identik juga berkaitan dengan kasus DNA anaknya. Gimana nih Bang kalau yang sebenarnya ini kita bukan mengomentari strategi, tapi eloknya adalah kita selesaikan dulu satu persatu, karena ini ranah yang berbeda. Satu ranah tentang identitas anak, satu lagi ranah tentang aliran dana menyangkut korupsi kah atau penyelewengan dana kah. Nah, itu ranah yang berbeda sebenarnya, jadi nggak bisa kita campur adukan sebenarnya, kayak gitu sih Mbak. Berarti ada dua hal persepsi yang berbeda ya Bang ya? Ya itu mungkin apa strategi kuasa hukum yang kita nggak tahu juga. Akan tetapi kalau secara kotak masing-masing ini harus ditempuh jalurnya ke luar negeri, karena udah selesai di Indonesia ini udah selesai. Gitu. Oke, Bang, ini kan banyak juga yang mempertanyakan Bang, dengan adanya kasus ini Lisa berpeluang besar bisa menjadi tersangka dalam kasusnya yang dilaporin oleh Pak RK. Kalau Abang sendiri mungkin nggak sih Bang, atau mungkin ada peluang yang berbeda gitu? Kalau peluang berbeda pasti ada, karena kan kita nggak tahu tuh riwayat yang tadi apa, ada foto, video, chat mesra, itu kan kita belum tahu nih sampai sekarang dibuka di publik atau enggak, dibuka di penyidik atau enggak. Jadi sudah benar sudah hemat daripada si pihak kuasa hukumnya Lisa Mariana ini mengajukan di titik ini gitu. Nah itu kan pasti kan dokumen-dokumen itu kan pasti disampaikan juga ke penyidik. Nah itu kita lihat kalau untuk sampai jadi tersangka atau enggak kan sekarang fokusnya lagi identitas anak, dan ada memang chatnya kan gitu loh, ada chat-chat itu, ada foto dan segala macam, dan sudah mengamini ya Pak RK sudah bilang itu buat pendidikan ya kalau nggak salah. Jadi sebenarnya ya, ini rahasia ini ada di dalam penyidikan nanti, data-data ini. Oke Bang, mungkin melihat bisa bilang ini kan isu atau permasalahan di ranah pribadi, tetapi menjadi polemik di masyarakat, dan bahkan sampai mencakup sosial, maksudnya berita nasional. Gimana nih Bang bisa sampai memperluas ini Bang? Nah, karena kan publik ini pertama kasusnya terkait hubungan tanda kutip dugaan hubungan intim. Ini kan kasus yang sangat seksi, itu yang pertama. Yang kedua, pihak-pihaknya ini juga publik yang terkenal gitu, public figure yang terkenal, yaitu Pak RK. Jadi memang syarat dengan pasti viral. Ditambah Lisa Mariana ini juga foto-foto yang sebelum sekarang ini juga model. Jadi memang ini hal yang pasti viral gitu, dan memangnya biasa terjadi gitu. Oke, tapi yang perlu dikutip dari kasus ini mungkin seperti apa sih Bang kalau dari Abang sendiri ini sebagai praktisi hukum? Kalau sebagai praktisi hukum sih sebenarnya gini, putusan MK itu yang nomor 4849 tentang identitas anak itu jelas sudah dijalankan oleh kuasa hukumnya, sudah dilakukan upaya, berarti sudah sampai di sini sudah benar gitu upayanya. Nah berikutnya kalau ada orang yang melakukan hal yang sama, ini bisa jadi presiden untuk memperjuangkan anak gitu, walaupun terkait ya ini hubungannya belum disahkan segala macam. Jadi ini sangat bagus presidennya sebenarnya. Jadi buat orang-orang yang laki-laki jadi waspada juga gitu untuk bertindak, karena tetap ada tanggung jawabnya gitu.
Berarti bisa dibilang menjadi warning juga di masyarakat ya, Pak? Masih dong. Jangan sampai ditinggal orang, anak nggak ada identitasnya, kan kasihan. Makanya ini putusan MK dan kasus Lisa Mariani ini jadi pembelajaran banget. Makanya saya bilang kalau mau dibawa ke luar negeri silahkan, tapi apakah Pak RK mau? Gitu. Kalau secara psikologi publik, kalau Pak RK di sini tidak identik, ya pasti di luar negeri tidak identik dong. Nah, kita lihat aja nanti gimana. Kira-kira seperti itu.